Tanah di bawah kaki Galang terus berguncang. Akar-akar merambat naik, tangan-tangan dari dalam bumi berusaha menariknya ke bawah. Di sekelilingnya, puluhan pocong berdiri, membentuk lingkaran kematian yang perlahan menyempit. Di tengah semua itu, Raja Pocong kini telah menampakkan separuh tubuhnya, menjulang seperti makhluk dari neraka. Matanya menyala merah, suaranya bergaung. Kau adalah pancer, darahmu adalah kunci dan gerbang. Biarkan aku masuk, dan tubuh ini akan menjadi abadi. Galang mencengkeram keris pancer lebih erat, tangannya gemetar, tubuhnya hampir terseret masuk ke dalam tanah. Suara Mbah Saroh terdengar dari belakang, seperti pelita yang mulai meredup. Tusukan Galang, kau harus menancapkan keris itu sebelum tubuhnya keluar sepenuhnya. Tapi sesuatu di dalam Galang mulai berubah. Dunia seolah membeku. Suara-suara teredam, angin berhenti. Cahaya dari keris memancar lebih terang. Dan dalam diam, ia mendengar suara lain. Bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya. Kau bukan hanya segel, kau adalah penjaga. 4 roh saudaramu, sedulur papatmu, telah terbangun. Mereka menunggu isyarat darimu. Mata Galang membelalak. Ia tiba-tiba bisa melihat 4 sosok berdiri di 4 penjuru di luar lingkaran pocong. Bayangan samar, seperti roh. Mereka berbentuk manusia, namun tubuh mereka bersinar dengan cahaya putih, merah, hijau, dan biru. Sedulur papat, utara, selatan, barat, dan timur. Mereka adalah pelindung leluhur, warisan yang mengalir dalam darah Pancer. Satu dari mereka, sosok bercahaya putih, mengangguk padanya, lalu membuka tangan. Dari sana muncul sebuah kalam yang sama dengan yang dulu ia baca. Tapi kali ini, dalam versi penyegelan, Galang membacanya dengan suara pelan, tapi mantap. Tutuk putih, tutuk segel, melempat-melempat kumungkasi, mulihna panggonanmu, kumpulono karo jagat asaling urip, jiwaku, ragaku, lan sedulur papatku, ngunci tekamu ing dino iki, ora ono lawang maneh, nyegel. Saat kata terakhir diucapkan, cahaya dari keris menyembur, akar-akar tertarik mundur, pocong-pocong menjerit dan membakar diri mereka dalam api tak terlihat. Raja Pocong meraung keras, berusaha maju, namun tubuhnya ditahan oleh kekuatan tak kasat mata. 4 roh penjaga menariknya kembali ke dalam lubang. Tidak, Ak, kau sudah membangunkanku, kau milikku, aku akan kembali. Tidak, teriak Galang sambil menghunjamkan keris ke tanah tepat di depan akar pohon. Boom! Ledakan cahaya memancar dari titik itu, memukul mundur semua makhluk yang tak hidup. Lubang akar mengatuk pelan, lalu tertutup sepenuhnya, diikuti gempa kecil yang meretakkan tanah. Suara Raja Pocong menghilang, angin berhenti, hutan sunyi, semua pocong lenyap. Tak ada lagi sosok-sosok putih melompat, tak ada lagi desahan dari balik pohon. Dan perlahan, langit kembali memperlihatkan bulan yang tertutup awan. Galang roboh ke tanah, napasnya tersengal, tapi ia masih hidup. Mbah Saroh mendekat, matanya basah, wajahnya penuh campuran bangga dan sedih. Kau berhasil, ucapnya lirih. Gerbang telah ditutup, tapi Galang menoleh. Apa? Tanyanya dengan napas tersisa. Mbah Saroh menatap keris yang kini retak di dalam tanah. Dari retakan itu, samar, terlihat bayangan wajah Galang sendiri. Namun bukan sebagai dirinya, melainkan sebagai penjaga pohon. Rohnya terikat. Gumam Mbah Saroh, kau telah menyatu dengan segel. Galang menatap tangannya. Urat-uratnya perlahan berubah warna. Matanya menyala sebentar, lalu padam. Ia masih hidup, tapi tidak sepenuhnya manusia. Ia adalah penutup gerbang terakhir.